sahabat-sahabat semuanya, perkenalkan saya Lulu Fauzia Rahman akan menjelaskan hadis tentang toleransi. Nah, teman-teman semua, simak ya materi yang akan saya sampaikan. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya, kita lihat di realita kehidupan kita nih teman-teman. Pasti banyak sekali berita-berita yang sudah beredar mengenai toleransi. Nah, maka dari itu yuk kita simak hadis dari toleransi. Dan benarkah Islam itu intoleran? Yuk kita simak hadis dari toleransi. Ani bin Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallah qala hanifiyatus samha. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian beliau menjawab, Al-Hanifiyah Al-Samhah, agama lurus yang penuh toleransi. Hadis riwayat Ahmad. Nah, agama lurus yang penuh toleransi itu seperti apakah? Yuk kita simak penjelasan hadis. Kualitas hadis di atas termasuk hadis yang mutasil marfu, hadis yang tidak terputus sanadnya hingga kepada Rasulullah SAW. Karena setelah diteliti, para perawinya termasuk perawi yang tisqah, yang kuat hafalannya. Islam adalah agama yang kita ketahui bersama sebagai agama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Seperti dalam firman-Nya, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Jadi agama yang dimaksud dalam hadis tersebut tentulah agama Islam, dan kita tidak boleh ragu akan kelurusan agama Islam. Bagaimana toleransi dalam Islam? Konsep toleransi yang ditawarkan Islam sangatlah rasional dan praktis serta tidak berbelit-belit. Namun dalam hubungannya dengan keyakinan, akidah dan ibadah, Islam tidak mengenal kata kompromi, lakum dinukum waliyadin. Jadi ini berarti keyakinan umat Islam kepada Allah tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Demikian juga dengan tata cara ibadahnya. Bahkan Islam melarang penganutnya mencela Tuhan-Tuhan dalam agama manapun. Ini adalah bentuk toleransi yang pertama, tetap menghormati orang lain dalam hal keyakinan. Kerjasama yang baik antara muslim dan non-muslim telah dibuktikan dan ditulis di dalam sejarah agama Islam dengan jelas. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melakukan interaksi sosial. Mereka muamalah dengan non-muslim seperti Warakah bin Naufal yang beragama Nasrani, Abdullah bin Salam yang sebelumnya beragama Yahudi. Selanjutnya, bahkan Nabi sendiri itu pernah meminta suaka politik, perlindungan politik dengan memerintahkan para sahabat untuk berhijrah, meminta perlindungan kepada Raja Najasyi dari Habsyah, sekarang Ethiopia, yang beragama Nasrani. Nah, ini adalah bentuk toleransi yang kedua, saling menjaga keamanan. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Asma binti Abu Bakar itu didatangi ibunya Qatilah yang masih kafir. Ia pun bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah saya berbuat baik kepadanya? Rasulullah SAW menjawab, boleh. Kemudian turunlah ayat ke-8 surah Al-Mumtahanah, yaitu Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Nah, ini merupakan bentuk toleransi yang ketiga, berbuat baik dan adil. Kesimpulannya, Islam merupakan agama yang toleran. Toleransi yang diajarkan oleh agama Islam adalah 1. Saling menghormati dalam hal beribadah namun tidak ikut dalam kegiatan ibadahnya. 2. Dalam hal akidah Islam sangat tegas, lakum dinukum waliyadin. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu atau meneror umat non-muslim selama mereka juga tidak mengganggu umat Islam. Yang keempat, Islam menyuruh berlaku baik dan adil.
adil kepada semua umat manusia tanpa terkecuali. Tapi kenapa kok umat Islam dituduh intoleran? Yuk kita simak penjelasannya. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah: 1. Standar yang digunakan para peneliti dalam dunia politik berbeda dengan Islam karena mereka menganggap semua agama sama, sementara Islam sangat tegas bahwa Islamlah agama yang benar. Yang kedua, umat Islam dalam kurang memahami toleransi yang diajarkan Islam sehingga muncullah terorisme. Yang ketiga, yaitu umat Islam mudah terpecah belah sehingga mudah sekali dihasut dan diadu domba baik sesama umat Islam maupun dengan non-muslim. Nah, seperti itu teman-teman semua. Jadi solusi untuk permasalahan tersebut adalah: yang pertama, kita lebih meningkatkan ketakwaan kita. Yang kedua, kita harus memperkuat ukhuwah Islamnya kita. Yang ketiga, berusaha selalu berbuat baik kepada siapapun. Dan yang keempat, yaitu memperdalam ilmu agama agar kita tidak salah dalam menerapkannya. Nah, penjelasan yang terakhir yaitu nilai pendidikan yang dapat kita petik dari materi hadis tadi. Yang pertama, kita saling menghargai teman yang berbeda keyakinan. Yang kedua, berbuat baik dan adil kepada siapapun. Dan yang terakhir, kita harus selalu menjaga iman kita. Nah, teman-teman semua, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.